Smart Branding. Smart Branding bersama Yuswo Hadi, Managing Partner Inventure. Kalau kita memilih produk atau kita sudah jatuh cinta kepada produk tertentu gitu ya, yang brandnya sudah begitu melekat di benak kita, bisa jadi bukan karena persoalan harga lagi atau bukan karena persoalan sekedar kualitas barang. Tapi kita yakin dan kita merasa dan kita sudah membuktikan ada experience yang kita alami bahwa produk-produk tersebut atau brand-brand tersebut menjadi solusi atas persoalan yang kita hadapi. Nah, bagaimana caranya setiap brand bisa mengemukakan responsible-nya? Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Di kesempatan pagi hari ini saya Lanur Lija dalam Smart Branding. Saya bersama-sama dengan Pak Yuswo Hadi ya, Manager Partner Managing Director dari Inventure ya, yang namanya harum ya. Saya ketemu di sana, ketemu di sini, dan mereka mengatakan, wah kalau Pak Siwo nih ya rajin banget bikin penelitian-penelitian, survei-survei. Kami sangat terbantu sekali dengan data-data beliau. Jadi brandnya Pak Siwo ini benar-benar jadi responsible brand. Selamat pagi Pak Siwo. Halo Mbak Ula, saya lagi di Surabaya ini. Oh oke. Ya. Sudah ke Bali terus balik lagi ke Surabaya. Mampir dulu. Mampir Hari dulu ini ya. ke Jakarta. Hari ini ke Jakarta. Oke. Pagi ini kita kedatangan tamu ya, Chief Sustainable Officer Aruna Indonesia, ada Mbak Utari Oktavianti. Selamat pagi Mbak Utari. Pagi Mbak Ola. Salam kenal Mbak. Salam kenal. Oke, laut untuk semua ya. Iya. Langsung terbaca solusi apa gitu. Baik, Pak Siwo, ini memang menarik ya kalau berdasarkan apa yang Bapak terus lakukan, survei, penelitian, dan sebagainya. Nah, dari The Six Principle of Cool plus Agile Brands adalah responsible brand. Dan ini yang jadi bahasan kita gitu ya. Itu adalah prinsip yang kelima ya, yaitu brand yang mampu mensolusikan persoalan atau juga apa yang dihadapi oleh konsumen dan juga masyarakat. Nah, di sesi yang pertama ini Pak Siwo cerita dulu dong, boleh ya? Ya, anggap aja nih kita menggali, jadi supaya makin nangkep bacaan buku itu loh Pak Siwo gitu kan. Kan jadi Bapak tuh menjelaskan ciri-ciri dari brand baru itu kan punya tanggung jawab lah ya, responsible brand. Nah, ini maksudnya gimana nih? Apa setiap brand terus kemudian muncul dia harus menyelesaikan masalah gitu dari konsumen atau bagaimana? Oke Mbak Ola, jadi salah satu tesis atau tesis terbesar dari buku The Rise of Cool and Agile Brand itu adalah terjadinya pembilasan brand dari brand-brand yang lama ke brand-brand yang baru ya. Bukan kebetulan ketika brand-brand yang lama itu kebanyakan dirintis atau dibikin oleh baby boomers dan Gen X ya dari tahun 70-an sampai 90-an lah ya. Tetapi yang brand-brand baru ini muncul kira-kira belum 10 tahun terakhir. Jadi di dalam buku itu ada 28 brand yang umurnya belum 10 tahun gitu. Dan salah satu yang saya amati menarik adalah itu tercermin di prinsip yang kelima. Itu adalah bahwa salah satu beda prinsip dari brand lama dan brand baru adalah banyak brand-brand baru ini yang karena basisnya platform, dia itu adalah brand yang solving not only business problem, tetapi juga social problem gitu. Ya, dan ini sebenarnya sejak tahun 2011 ya, Michael Porter itu pakarnya strategi itu mengatakan bahwa arah ke depan, karena bumi ini makin rusak Mbak Ola. Bumi ini kan minyaknya diambil, ya emasnya diambil, gitu ya, hutannya ditebang gitu, sehingga sebenarnya generasi milenial dan generasi Z itu dapat sisa-sisa gitu. Semua sudah dihabiskan oleh generasi baby boomers dan Gen X sebenarnya ya. Itu sekarang ini tinggal dapat ampasnya aja gitu. Makanya kenapa sekarang brand memecahkan persoalan sosial itu menjadi penting ya. Dan sampai Michael Porter juga mengatakan creating shared value CSV itu akan menjadi tren pengembangan brand ke depan.
Ya, karena memang persoalan itu makin banyak gitu. Ya, jadi saya katakan di prinsip kelima itu bahwa at the end itu brand yang menjadi great solver itu akan menjadi great brand gitu. Ya, paling contoh gampang Google lah. Ya, Google itu memecahkan banyak sekali persoalan kita. Saya kemarin ke Bali, ya bawa sopir sendiri, itu sudah nggak perlu nggak perlu apa namanya guide itu ya, karena dibantu sama Google gitu ya. Bagaimana Google itu mendapatkan admire, mendapatkan advokasi karena memang memecahkan banyak masalah yang kita hadapi gitu ya. Jadi tapi menariknya ya, kalau dulu kan memecahkan persoalan customer itu biasa ya, tetapi yang sekarang ini yang menarik adalah ciri dari brand-brand baru karena formatnya platform. Makanya ini kasus Aruna ini menarik sekali. Bagaimana brand baru ya? Aruna itu dengan platformnya itu bagaimana menyelesaikan persoalan nelayan di Indonesia. Jadi kalau dulu itu kan persoalan sosial, kita menyelesaikan persoalan sosial itu kan kalau di perusahaan dianggap tuh CSR gitu ya. Dan CSR itu nggak ada profit gitu ya. Tetapi nanti kita akan belajar dari Aruna bahwa menyelesaikan persoalan sosial itu juga bisa menghasilkan business value gitu, bisa menghasilkan profit gitu ya. Makanya nanti bentuk apa namanya bisnis modelnya kita akan belajar dari Aruna. Kira-kira gitu Mbak. Jadi apa namanya great brand itu great solver. Jadi kalau brand Anda bisa memecahkan persoalan sosial seperti Aruna ini menyelesaikan persoalan nelayan kita. Kita ini kan negara yang sebagian besar laut, kita punya ikan banyak sekali, tapi nasib nelayan itu memprihatinkan. Masih jauh seperti bumi dengan langit gitu ya Pak. Nah, gitu. Jadi ini kan berarti ada persoalan yang sangat fundamental yang sebelumnya, karena brand-brand sebelumnya itu mikir itu persoalan pemerintah dan diselesaikan oleh pemerintah, bukan concern mereka. Tetapi brand-brand baru seperti Aruna ini justru melihat itu adalah persoalan bisnis gitu, yang kemudian diselesaikan dengan entrepreneurship gitu. Itu Mbak Ola. Baik, berarti Pak Siwo kalau boleh dibilang generasi milenial, bahkan nanti mungkin dilanjutkan oleh generasi Z, Gen Z ini gitu ya. Mereka dengan kemudahannya, dengan banyaknya informasi yang mereka dapat, ini justru berpikirnya di awal-awal ketika membuat sesuatu, brand mereka itu tuh bukan semata-mata karena profit ya Pak Siwo ya. Tapi benar-benar langsung tajam sekali, kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan buat sekitar begitu ya Pak Siwo ya. Ya, jadi creating shared value yang digagas oleh Michael Porter itu intinya adalah bahwa antara bisnis dengan sosial itu sama kuatnya gitu, sama pentingnya gitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu tuh kayaknya profit saja ya. Profit dulu, kemudian sisa 5% disisihkan untuk CSR gitu. Jadi seolah-olah kepentingan bisnis itu mendominasi dan kepentingan sosial itu untuk sampingan gitu. Tapi kalau mindset yang baru adalah itu sama pentingnya. Bahkan dalam banyak kasus kayak Mbak Utari malah mulainya dari persoalan sosial dulu gitu. Karena beliau meyakini bahwa ketika persoalan sosial itu selesai, maka persoalan bisnis itu akan ikut gitu. Brand yang menyelesaikan persoalan masyarakat, dia akan di-admire oleh masyarakat dan dia mendapatkan dia menghasilkan value, social value, dan dia akan ujung-ujungnya akan mendapatkan business value gitu Mbak. Jadi ini yang dulu orang khawatir kalau kita ngurusi nelayan gitu, terus artinya untungnya dapat dari mana gitu ya. Sosial terus, tapi dengan model bisnis yang sekarang berkembang dengan sangat luar biasa, itu dua kepentingan itu bisa disambungkan. Bisa disatukan ya. Baik, kita sambung nanti perbincangannya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, tetaplah bersama dengan kami. Ya. Smart Branding. Smart Branding. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini bersama-sama dengan Pak Yuswo Hadi, kemudian juga ada Mbak Utari Oktavianti, Chief Sustainable Officer Aruna Indonesia. Nah, kita membahas mengenai prinsip yang kelima ya. Barangkali kalau ada di antara Anda yang sudah memiliki buku The Six Principle of Cool plus Agile Brands ya, itu Anda coba cari, ada prinsip yang kelima yaitu responsible brand. Buat Anda yang belum punya, ada kesempatan pagi hari ini Anda bisa mendapatkannya untuk satu orang penanya yang paling oke ya. Baik dari YouTube di kanal Smart FM, Anda bisa live chat di sana, sampaikan pertanyaannya, atau juga melalui Facebook, Anda juga bisa menjangkau kami di sana. Kami sedang live di Jux Music ya,
Caranya Anda bisa download aplikasi ini di Play Store dan kemudian Anda bisa mendengarkan kami di berbagai tempat, di berbagai posisi Anda dengan sangat clear. Pagi ini kita akan ngobrol lebih dalam bersama dengan Mbak Utari Oktavianti ya. Kalau bicara tentang brand yang punya responsibel, menyambung tadi penjelasan Pak Siwo di awal ya, Mbak Utari, mungkin bisa dijelaskan ini Aruna ini sebenarnya apa dan kemudian bagaimana berpikir kok permasalahan nelayan gitu loh. Mungkin Mbak Aruna bisa, Mbak Utari bisa sampaikan ide awalnya itu bagaimana. Silakan Mbak Utari. Siap. Thank you Mbak Ola buat waktunya. Jadi Aruna sendiri kita ini sebenarnya kalau istilah di sekarang mungkin startup ya, atau perusahaan rintisan. Tapi fokusnya bidang teknologi yang ingin memberikan disrupsi di industri marine dan fishery atau perikanan dan kelautan. Nah, kalau ditanya kenapa sih waktu itu Aruna itu interest banget gitu untuk masuk ke bidang ini, karena memang pada saat itu ketika kita merintis di sekitar tahun 2015-2016 itu kita ngelihat ada peluang untuk teknologi ini tumbuh karena kebetulan foundersnya kan ada 3 orang. Itu kami teman sekelas waktu kuliah belajarnya memang bidang teknologi. Ya. Tapi personal background story-nya itu adalah anak-anak pesisir sebenarnya. Jadi kalau saya itu datang dari keluarga nelayan di desa Kampung Baru, itu di Balikpapan. Terus teman saya yang satu lagi itu dia datangnya dari pesisir Jawa Barat, jadi Indramayu dan Karawang. Yang satu lagi itu emang suka banget sama teknologi. Jadi emang ada campuran antara personal story dan pendidikan kita pada saat edukasi. Waktu itu masih umum banget gambarannya, tapi ketika kita cari tahu, wah ternyata tadi seperti yang udah sempat di-mention sama Pak Siwo juga, kalau ternyata potensinya Indonesia besar, tapi terbalik dengan kehidupan nelayan. Kita kayak punya 1,2 triliun US dollar itu untuk potensi maritim Indonesia per tahunnya gitu. Dan kita itu kan garis pantai terpanjang ya, salah satu garis pantai terpanjang dengan 70% wilayah Indonesia adalah laut. Tapi dari datanya BPS 92% kemiskinan di Indonesia itu dikontribusikan oleh masyarakat yang hidup di pesisir, yang mana sebagian besar diantaranya adalah nelayan gitu. Ini sih yang satu fakta yang bikin kita termotivasi untuk create satu teknologi yang bisa solving the problem. Gitu. Oke, ini kan teknologi ya, Mbak Tari ya. Teknologi ketemu dengan personal history. Tapi kemudian titik yang membuat bahwa teman-teman Anda semuanya ini lalu berpikiran tentang kepentingan dan kebutuhan orang lain itu apa yang men-trigger gitu kan? Karena biasanya kalangan muda itu kan kalau berpikir atau membangun bisnis, berkarir dan sebagainya kan adalah ingin raih sukses kan, ingin punya sesuatu yang mentereng gitu ya, ada levelan-levelannya begitu. Tetapi kalau dari pengalamannya Mbak Utari, para founders Aruna ini nih, titik yang mengajak untuk memiliki kepedulian itu apa sih? Ada yang men-trigger nggak? Oke, awalnya kan ada curiosity ya, atau rasa penasaran untuk bikin satu teknologi yang bisa solving problems. Tapi begitu kita ketemu problemnya di lapangan, itu kita merasakan sendiri gitu. Jadi kita tinggal sama nelayan lumayan lama, nelayan Jawa Barat, dan kita ngerasain sendiri ini sangat pain. Mereka harus punya akses market gitu. Jadi waktu itu benar-benar missionnya kalau ditanya, bahkan ketika awal ngerintis ini kita rela kerja nggak dibayar. Karena ingin berjalan supaya ini jalan dulu gitu. Tapi once kita udah ketemu klik problemnya, kita juga menyadari kalau social impact itu bukan cuma sekedar kasih sosial, karena kalau itu namanya NGO. Social business itu kan kita bikin bisnis yang punya profitability yang bagus, terus kita bisa helping others. Jadi memang itu yang kita rasain setelah kita ternyata menemukan masalahnya itu ada di nelayan dan kita bisa bikin teknologinya. Terus kemudian kita lihat nih, oh ternyata potensinya besar dan demand-nya pun besar. Jadi ada potensi dan peluang bisnisnya juga di sana gitu. Oke, baik. Pak Siwo, ini Mbak Utari secara khusus dapat salam hangat dari rekan-rekan di Smart FM Balikpapan ya, karena iya benar. Mbak Utari ternyata sudah pernah diundang nih di lokal sana. Karena sangat bagus, ini perlu kita ceritain di taraf yang lebih tinggi lagi supaya makin banyak yang terinspirasi ya. Berarti Mbak Tari kalau melihat atau
match berarti ya apa yang dilakukan oleh Mbak Utari dan tim dengan buku yang ditulis oleh Pak Siwo. Ini Anda janjian sebelumnya dengan Pak Siwo atau gimana itu? Berarti match banget ya Pak Siwo ya dengan apa yang Ya, ada di jadi lapangan begitu ya. dalam proses kita nulis buku kan pertama mesti harus ada tesis besarnya, ya Iya. kan? Jadi pertama adalah ini kok tiba-tiba bermunculan brand-brand anak muda gitu yang dalam beberapa hal itu mendisrupt yang lama-lama gitu kan. Terus kemudian dari situ kita coba petakan gimana sih karakteristik dari brand-brand ini gitu. Nah, terus kemudian dari situ coba kita lihat siapa aja pemainnya gitu. Ya, salah satu yang kita pilih, yang kita kurasi, yang kita temukan adalah Aruna gitu. Dan salah satu prinsip yang kita lihat adalah bedanya dengan yang dulu, karena kalau baby boomers dan Gen X itu karena kan bumi masih melimpah, jadi kalau bisa kita ambil sebanyak mungkin gitu ya. Jadi lebih nggak peduli kepada persoalan. Jadi masa enak-enaknya lah di masa anak milenial itu masa susah-susahnya, makanya bagaimana ngembalikan itu gitu. Nah, itu salah satunya. Makanya kita nggak janjian ya Mbak Utari ya. Tapi ini seperti kayak teori tuh sama kenyataan itu benar-benar yang sejalan banget ya Mbak Utari ya, bahwa sebuah brand harus hadir menjadi solusi gitu. Nah, ketika kemudian antara teknologi berpadu dengan pengalaman histori ini, waktu itu kebayangnya tuh ingin apa sih, ingin memberikan atau ngebantuin apa begitu, lebih kepada supaya nelayan dapat informasi atau nelayan bisa mengalami perkembangan income per kapita misalkan seperti itu Mbak Tari. Ya, ini menarik nih Mbak Ola pertanyaannya, karena menurut saya hampir di semua company yang bergerak dengan masalah sosial terlebih dahulu, mereka itu adalah brand-brand yang cukup kuat di mission statement-nya. Jadi dia punya mission yang cukup clear, dengan nantinya ketika dia mau mencapai mission itu akan ada perubahan di dalamnya, itu nggak masalah. Karena dulu kejadiannya missionnya Aruna ini kan dari awal kita bilang, ingin making the sea a better livelihood for all, laut yang lebih baik untuk semua, atau yang biasa kita sebut laut untuk semua. Nah, itu misinya kita. Saat kita implementasi pertama kali, kita bikinnya itu teknologi macam-macam, tapi ternyata nggak sesuai sama kebutuhan nelayan. Tapi itu nggak membuat kita menyerah begitu aja gitu. Jadi kita coba lagi cari mana sih yang paling tepat guna untuk kelompok nelayan ini sendiri gitu. Dan akhirnya kita menemukan ternyata nelayan punya masalah di sisi market, customer pun punya masalah di sisi supply gitu. Dan akhirnya platform ini bisa berperan sebagai agregator untuk dari si upstream maupun downstream-nya gitu. Saya langsung nanti ceritain ya bagaimana respon para nelayan ini ketika itu ada gitu ya. Itu mungkin mereka nggak nyangka gitu, apaan nih kok bisa sih gitu kali ya. Nanti diceritakan kepada Smart Listener dan terima kasih buat Mbak Utari. Terima kasih juga untuk Pak Siwo nih ya, karena sudah mengundang Mbak Utari Oktavianti, karena ini konon di Balikpapan begitu luar biasa respon dari masyarakat di sana ya. Oke, kita sambung nanti perbincangannya di part yang ketiga. Smart Listener, ada kesempatan buat Anda bisa merespon perbincangan kami mengenai responsible brand. Belajar dari apa yang dilakukan oleh tim Aruna, bahwa kehadiran platform mereka, teknologi mereka adalah untuk membantu masalah yang dihadapi oleh nelayan. Apa komentar Anda atau apa pendapat Anda? Buat satu orang nanti yang beruntung kami pilih mendapatkan buku dari Pak Siwo ya yang berjudul The Rise Brand ya, Cool plus Agile Brand. Ini keren banget. Buat Anda yang belum dapat, ada kesempatan pagi ini dapat langsung dari Pak Siwo plus tanda tangan dari beliau. Tanda tangannya pasti, yang mahal tanda tangannya. Iya. Kalau harganya murah. Itu tanda tangan harganya harus ditebus dengan kondisi pandemi itu ya. Benar nggak sih Pak Siwo? Tapi jadi sesaat ya Smart Listener ya, tetap dalam Smart Branding di kesempatan pagi hari ini. Smart Branding. Smart Branding. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih menyimak Smart Branding, masih bersama dengan Pak Siwo dan kemudian masih bersama dengan Mbak Utari Oktavianti, Chief Sustainable Officer Aruna Indonesia. The great solvers are the great brands. Jadi kalau brand itu bisa menjadi
menjadi solusi atau problem solver, itu baru brand yang bagus. Kalau hanya sekedar ya ya diantri orang gitu, tapi kemudian tidak memberikan solusi, tampaknya itu akan segera dibilas begitu ya kalau istilahnya Pak Siwo ya. Pak, izin kembali ke Mbak Utari ya, menggali apa yang dilakukan oleh teman-teman di Aruna. Mbak Utari, ceritakan lebih lanjut mengenai apa yang kemudian digagas oleh tim dari Aruna ini dan apa yang ditemukan di lapangan, respon dari para nelayan itu gitu ya, mulai dari di awal-awal dan sekarang setelah mungkin makin banyak nelayan yang bisa menikmati atau memanfaatkan teknologi dan juga boleh dibilang ya perpaduan lah ya antara histori, pengalaman ya dan kemudian teknologi ini. Silakan Mbak Utari disampaikan kepada Sobat Listener. Iya, jadi ketika kita pertama kali implement model platform ini ya kita sebutnya, itu awalnya dibawa ke Balikpapan dulu. Balik ke kampung halaman dulu karena kalau misalnya kita lihat di tabel adaptasi teknologi itu kan kita cari dulu nih yang pertama itu di mana, pilotnya di mana dulu. Dan menurut kami saat itu pilot termudah adalah kampung halaman sendiri. Jadi memang itu lebih mudah karena kita bisa dapat feedbacknya lebih jujur dan bisa diimplementasikan lebih sering. Jadi pertama kali kita coba di sana, responsnya memang tidak baik sesuai dugaan. Tidak baiknya dalam artian kita udah bikin teknologi yang cukup canggih, tapi ternyata nelayan ini pola pikirnya sangat simpel. Mereka cuma mau menggunakan satu teknologi yang bisa impactful langsung ke mereka gitu. Dan Aruna kan juga ingin kasihnya teknologi yang bisa jangka panjang. Jadi akhirnya kita bentuk sekian macam model sampai akhirnya ketemulah model-model di mana kita bentuk semacam community. Jadi kita tidak bergerak dengan satu nelayan, tapi kita bentuk mereka sebagai community. Nah, di dalam community inilah kita pasang teknologinya, yang kemudian salah satu teknologinya juga adalah traceability. Jadi kita bisa tahu nelayan yang menangkap, lokasinya di mana, alat tangkapnya apa, dan lain-lain. Dan feature ini jadi salah satu keunggulannya Aruna di mata konsumen. Karena konsumen sekarang sudah concern sekali sama isu sustainability kan. Dan salah satu poinnya adalah traceability. Jadi ini dapat respon yang bagus ternyata setelah gonta-ganti produk. Awalnya saya bikin kita sempat bikin tuh GPS untuk nelayan melaut yang semacam itu yang terlalu high tech lah untuk di tahap awal gitu. Tahap awal ya. Benar. Dan itu gagal berkali-kali juga gitu. Polanya diubah berkali-kali sampai akhirnya ketemu model yang fit dan kita jalankan di satu lokasi berhasil. Duplikasi ke 5 lokasi dan sekarang udah sekitar 75 lokasi. Ya. Saya membayangkan di awal-awal rekan-rekan dengan idealis yang luar biasa itu gitu kan ya. Berpikir bahwa wah ini akan ngebantu nelayan, tapi memang kita Mbak Utari pada akhirnya dengan teman-teman menemukan nggak sih bahwa setinggi apapun teknologi pada akhirnya adalah bukan soal tinggi atau tidaknya, tapi ini kemudian benar-benar benar-benar buat mereka yang punya masalah, dalam hal ini adalah nelayan, mereka benar-benar terbantu sekali. Nah itu bagaimana meyakinkan mereka tuh, perjalanan meyakinkannya itu loh Mbak Utari ya, pasti kan ada turun naiknya semangat, aduh ini ternyata nggak nyambung deh gitu, ini ternyata memang kolot banget ini nelayan gitu. Ada nggak pemikiran-pemikiran kayak gitu tuh Mbak di awal Mbak? Lebih ke tantangan di lapangannya banyak banget sih Mbak. Yang pertama kan tentunya nelayan ini kan sudah punya pola supply chain lama ya, yang mana ada tengkulak dan lain sebagainya gitu. Jadi memang ada banyak challenge waktu kita masuk, gimana caranya kita harus sangat berhati-hati supaya kita juga gak langsung merusak seluruh ekosistem yang udah terbentuk mungkin udah dari zaman dulu gitu polanya. Tapi kalau ini nggak didisrupsi, ini akan terus begini sampai masa depan juga. Gitu. Jadi ketika awal masuk, gimana kita meyakinkan enggak semua nelayan, tapi memang bertahap. 1-2 kelompok nelayan dulu. Dan kemudian kalau berhasil, itu marketing word of mouth-nya lebih kencang sih daripada pakai digital marketing. Jadi nelayan akan refer ke nelayan lain dan akhirnya bisa bergabung jadi komunitas nelayan Aruna. Oke, jadi benar-benar yang dirubah di awal itu kan adalah mindset-nya ya Mbak Utari ya. Betul. Mindset mereka kan kalau dengan adanya tengkulak dengan konsep yang lama nih, ekosistem yang lama kan memang ya ibaratnya dikasih sekarang, dapat sekarang langsung gitu ya. Tapi kan ini
ini jangka panjang begitu. Lalu ketika memasuki fase-fase sudah mulai ada yang terima 1, 2 gitu ya. Nah ini bagaimana mengajak mereka? Toh kan mereka juga orang-orang yang maaf mungkin kudet ya, gaptek begitu kan. Nah ini penuh kesabaran nggak sih atau kemudian teman-teman dari Aruna yang menyediakan teknologinya dan mereka tinggal memakai begitu? Ya, jadi pada akhirnya pendekatan teknologi yang kita pakai memang bukan teknologi yang kompleks buat nelayan. Karena memang pada kenyataannya nggak semua nelayan punya smartphone, nggak semuanya nelayan mau bawa handphonenya ke laut karena banyak banget kejadian handphonenya jatuh dan Jatuh ya. jadi yang kita siapkan memang teknologi untuk di komunitas atau kelompok nelayannya. Terus siapa yang bantu edukasi nelayannya? Inilah momennya Aruna juga pakai pemberdayaan anak-anak muda yang ada di pesisir. Jadi kita cari anak-anak muda yang emang dia punya passion untuk kembali ke lokasi-lokasinya sebagai local heroes-nya kita sebut, dan mereka lah yang membantu kayak operate teknologinya. Gitu. Oke, oke. Di saat-saat tidak mudah ini, tetapi kan kembali kepada tadi tuh ya, mission-nya ini yang harus kemudian memang harus accomplish begitu ya. Jadi tantangan kayak gimana pun tetap akan ini apa dihadapi. Pak Siwo, apa tanggapan Pak Siwo ya? Ternyata nih kan umumnya kalau konsumen atau si yang punya problem ini merasa bahwa ini teknologi nggak bisa menjawab gitu kan, kemudian kan mulai ditinggalkan. Biasanya lalu mereka kembali kepada habit yang lama gitu. Ya. Tapi melihat teman-teman dari Aruna yang pantang menyerah ini gitu, kalau dalam Cool Agile brand-nya Pak Siwo, Bapak mau menjelaskan ini sebagai apa begitu? Ya, jadi justru menurut saya ini bedanya brand lama dengan yang brand yang baru ya. Challenge dari brand-brand baru yang problem solver ini adalah dia itu harus bisa membuktikan. Tadi makanya sebenarnya alat marketing di brand-brand baru ini adalah authenticity, authentic authentic word of mouth atau authentic evangelist marketing ya. Jadi artinya ya transparan gitu. Ketika Aruna nggak bisa solving permasalahan nelayan, otomatis nelayannya nggak ngomong gitu. Tapi kalau Aruna berhasil, maka nelayannya ngomong gitu. Jadi sifatnya itu otentik dan transparan gitu. Itu beda dengan komunikasi model advertising ya. Kalau advertising itu kan selalu kan kecap kan nomor 1, nggak ada kecap nomor 2 kan, selalu bagus gitu. Kalau ini kita nggak bisa bilang Aruna bagus atau enggak ya, di mata nelayan bagus atau enggak gitu. Jadi beratnya di situ sebenarnya. Challenge dari problem solver brand adalah dia mesti harus bisa membuktikan. Ketika dia bisa membuktikan, maka si customer akan ngomong kepada customer yang lain. Itulah yang disebut sebagai horizontal marketing atau word of mouth marketing. Jadi tetapi ya dari pengamatan saya ya, nggak cuma di masa digital lebih gampang. Brand yang ditopang oleh kekuatan konsumen yang ngomong ke konsumen yang lain ini biasanya sangat kokoh gitu. Ya, sangat kokoh, sehingga ini sekaligus challenge bagi brand yang brand baru ini, tapi sekaligus juga advantage gitu ya, karena ketika ini kebetulan kemarin hari Sabtu saya ajak Mbak Utari Aruna MOU dengan Pemkab Banyuwangi, karena Pemkab Banyuwangi itu ada Muncar. Ya di situ juga ada ya. Di Banyuwangi itu ada Muncar, Mbak. Muncar itu adalah pelabuhan nelayan tradisional terbesar kedua. Yang pertama itu Bagan Siapi-api. Nah, makanya ini dari Balikpapan, ya dulu awalnya berat gitu, terus kemudian sudah mulai nampakkan hasil. Sekarang ke Muncar gitu ya. Muncar sama mungkin challenge-nya mungkin juga akan lain dengan di Balikpapan. Ya. Tapi nanti kalau Aruna berhasil membuat solusi di sana, maka di kalangan petani, di kalangan nelayan Muncar dia akan punya evangelis itu. Jadi sebenarnya bisnis modelnya adalah membentuk evangelis ya melalui problem solving gitu, Pak. Oke. Pak Siwo, ini memang salah satu keuntungan ya organisasinya nggak terlalu besar. Jadi begitu di lapangan dituntut perubahan yang cepat, cepat juga berubahnya gitu ya. Oh ini nggak diterima, ini berubahnya langsung cepat sekali. Begitu nggak sih yang dirasakan oleh Mbak Utari dan kawan-kawan di rekan-rekan yang ada di Aruna? Begitu ada penolakan dari nelayan karena ternyata pengennya begini gitu. Di dalam tuh benar-benar juga agile sekali begitu. Ya, betul-betul Mbak Ula. Jadi
ini kita juga mau makasih banget sama Pak Siwo karena jalannya ke Banyuwangi kemarin pas banget, di Banyuwangi lagi anniversary ke-250 dan Ya, di sana memang kita lagi, buka lokasi juga untuk memperbanyak komunitas nelayan, di Pulau Jawa, salah satunya Banyuwangi gitu. Jadi Keren. ini, mempercepatlah langkah kita dengan, berkolaborasi gitu. Nah, setuju karena memang tadi, kita belum terlalu besar organisasinya, masih cukup kecil dan, segimanapun feedback yang kita dapat itu langsung kita proses dan kita olah lagi gitu. Itu kenapa, kalau di Aruna kita sebut tim kita Nakama Aruna, Mbak Ola. Jadi Oh, kenapa Nakama Aruna itu, mungkin udah sangat biasa ketika ada satu feedback dari nelayan itu segera harus diproses dan kita atau customer ya, atau bahkan ya, pembeli kita, itu langsung segera kita proses lagi, kita ya. review lagi, dan kita implementasi lagi, gitu. Siap, oke. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Ilmi ya di Bekasi Kota. Kalau produknya keripik tempe, kira-kira solusi apa yang saya bisa berikan? Jangan salah loh Bu, tempe itu bikin orang kan pinter kan ya. Nah itu menemani bekerja, menemani santai. Tapi kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan? Mohon sarannya dari Pak Siwo, barangkali juga nanti Mbak Utari bisa ikut membantu ya, menguatkan penjelasannya. Kami jeda sesaat ya, smart listener ya, untuk satu sesi yang terakhir yang kayaknya nggak cukup ini ngebahasnya ya Pak Siwo ya. Oke, kita sambung setelah jeda yang berikut ini. Smart Branding. Smart Branding. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Yuswa Hadi, Managing Partner InVenture. Listener dan juga sahabat yang bergabung, selalu rasanya kurang nih kalau ngobrol dengan mereka-mereka sosok-sosok yang luar biasa ya, yang benar-benar memberikan cintanya tuh sepenuhnya gitu ya di dalam setiap apa yang dikerjakan. Bayangkan selama pandemi Pak Siwo ini kalau menurut saya termasuk penulis yang sangat aktif luar biasa. Pemikiran-pemikiran beliau tuangkan dan ini banyak banget dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh berbagai institusi gitu ya. Entah dapat dari mana idenya gitu kan. Mungkin mengais-ngais. perenungan yang mendalam itu kali ya Pak Siwo ya. Pengalaman di lapangan ketemu dengan perenungan, jadilah buku-buku ini. Dan salah satu prinsip dalam buku yang ditulis oleh Pak Siwo ini adalah responsible brand. Ini yang dituangkan oleh beliau dan kemudian ini mengemuka lewat apa yang dilakukan oleh tim dari Aruna ya, Mbak Utari bersama dengan rekan-rekan. Nah, apa itu Aruna? Ini pertanyaan dari Mbak Meiske yang bergabung bersama dengan kita di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Utari, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan ya, kita cicil ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, Mbak Meiske silahkan disimak jawaban dari Mbak Utari secara singkat, padat, dan jelas. Mbak Utari. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi singkatnya Aruna adalah platform yang kita menghubungkan kelompok-kelompok nelayan kepada customer secara langsung gitu melalui berbagai varian teknologi yang kita punya. Oke. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ini tadi ya dari Ibu Ilmi, dari Mas Ilmi di Bekasi ya. Produknya adalah tempe ya, keripik tempe. Nah, kira-kira Pak Siwo, apa yang kami harus lakukan untuk bisa seperti Aruna gitu ya, punya responsible gitu kan? Ya, apa yang harus kami lakukan lah kira-kira saran dari Pak Siwo? Ya, jadi teman-teman banyak model bisnis yang bisa kita ambil agar kita tetap concern kepada peran-peran sosial ya. Tapi biasanya starting semua dari mission kayak Mission, Mbak ya. Utari tadi starting with the mission gitu. Dari mahasiswa sudah kepikiran karena berasal dari pesisir gitu bagaimana orang pesisir kok nggak makmur, kemudian itu menjadi misi gitu ya. Nah, kadang-kadang teman-teman kalau sudah jalan mungkin juga bisa dirubah model bisnisnya untuk menjadi lebih CSV tadi atau creating shared value. Contohnya keripik ya. Mungkin bisa niru body shop misalnya ya. Jadi body shop itu bahan-bahannya itu dari petani yang miskin di Afrika, di Nigeria, di Amerika Latin gitu ya. Nah, keripik atau mempekerjakan misalnya ya, mempekerjakan ibu-ibu atau difabel misalnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi
kan indah kalau bisnis itu tidak cuman hanya untuk memupuk profit untuk kita, tetapi juga memupuk profit, dan harus ya memupuk profit ya, karena kalau nggak memupuk profit tadi kata Mbak Utari NGO ya, jadi kurang begitu nggak sustainable gitu. Jadi memupuk profit, tapi profitnya itu disebar ke banyak orang gitu. Kira-kira tidak dinikmati sendiri. Makanya kalau misalnya yang dipekerjakan oleh ibu-ibu, sourcing-nya dari kalangan miskin misalnya ya, maka dengan demikian responsibility-nya itu jalan ya. Responsibility yang bukan hanya just untuk kasihan ya, tetapi betul-betul itu secara supply chain itu terkait gitu. Ya, kayak Mbak Utari kan, Aruna kan, antara nelayan dengan Aruna itu kan terkait ya, hubungannya hubungan bisnis gitu, hubungan yang memang substansi gitu, bukan hubungan yang sifatnya kita kasih filantropi atau kita kasih charity gitu, enggak begitu gitu. Gitu Mbak. Oke. Baik, kita ke YouTube ada Yudikando Wahyudi. Mbak Utari, boleh kita dapat kontak Aruna karena Kepulauan Kepri kepulauan ini juga rasanya perlu kolaborasi nih seperti Aruna nih ya, supaya sejahtera juga nelayan di sana. Silakan Mbak Utari. Siap, boleh banget. Nanti ini saya ketik di sini kali bisa dibantu copy di YouTube ya. Ya. Nah, jadi memang tahun sebelum-sebelumnya itu Aruna itu fokusnya dari Indonesia Timur, Kalimantan ke Papua. Di tahun depan kami akan fokus Sumatera ke Barat juga. Jadi Sumatera juga ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi. Siap. Kemudian ada Arif Bakhtiar, bagus banget, makin banyak nih brand baru yang menyentuh bisnis sekaligus penyelesaian sosial rakyat kebanyakan. Semangat ya buat semuanya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan yang menarik nih ya dari Pak Sulistiwo yang bergabung bersama dengan kita dari Surabaya. Pas di sana ada Pak Siwo juga. Nah, ya. Pak Siwo, ini untuk Pak Siwo dan juga untuk Mbak Utari ya. Pak Siwo, banyak banget brand yang di awal itu sangat idealis gitu ya, tapi kemudian begitu bisnisnya sangat berkembang, kemudian mulai bergeser tuh nilai-nilai idealismenya ya, lebih fokus kepada profit. Nah, bagaimana menurut Bapak tantangan-tantangan brand baru ini supaya mereka bisa tetap di jalur yang benar? Itu untuk Pak Siwo. Kemudian dari Pak Sulis untuk untuk Mbak Utari ya, bagaimana caranya Anda semuanya ini bisa menjaga kekompakan di tim, katanya seperti itu, dan kemudian kan pasti punya idealis dan punya cara pandang yang berbeda, dan kemudian bagaimana keuntungannya didapat ya dari kehadiran Aruna. Monggo, silakan Pak Siwo dulu. Ya, jadi ini saya kira sejarah atau dasar tadi misi dari organisasi itu penting sekali ya, dan khusus untuk startup ini mungkin agak challenging karena startup ini kan modal kan diperoleh dari investor, makanya dalam hal milih investor ya, teman-teman kan idealismenya luar biasa ya, dari mahasiswa sudah dipikirin dan kemudian sudah menjadi, dan nggak hanya dari mahasiswa ya, karena hidup di pesisir, jadi itu melandasi misi dari organisasi. Tapi ketika kita sudah bersentuhan dengan investor, maka kepentingan investor juga mesti harus dipikirkan untuk startup ya, ini khusus untuk startup. Kalau perusahaannya punya kita sendiri, mungkin akan lebih gampang ya, karena sejauh kita bisa istilahnya istiqomah ya, artinya kita bisa konsisten dengan misi kita, itu bisa kita jaga. Tapi kalau kaitan dengan investor, maka kita mesti harus pinter-pinter milih investor, artinya investor ini juga motivasinya sama ya, jadi chemistry-nya sama dan misinya sama gitu. Itu yang terpenting, Mbak. Jadi sehingga jangan sampai nanti begitu jalan ya, kemudian dikendalikan investor dan kemudian misi dasarnya hilang. Padahal roh dari brand itu ada di misi dasar itu. Itu, Lala. Oke, baik. Mbak Utari? Ya, jadi tadi untuk menjaga kekompakan di tim Aruna sendiri, kami itu punya value. Jadi tadi setelah visi, itu kita turunkan menjadi core value. Core value di Aruna itu kita sebutnya freedom. Freedom itu terdiri dari beberapa kata, tapi M yang terakhir itu adalah making impact. Nah, jadi gimana ketika nanti tim itu terjadi clash atau terjadi beda pendapat, itu kan hal yang biasa. Tapi gimana kita berpacu lagi ke value-value yang kita udah ada ini gitu. Dan itu mengurangi konflik yang ada, dan
mengusahakan supaya tim ini tetap fokus kepada tujuan yang mau dicapai. Dan tetap dapat untung ya. Ini kan pertanyaannya Betul. Pak Sujiwo kan mungkin berpikirnya ini kalau mikirin sosial tuh untungnya ada nggak ya gitu. Betul. Betul. Ada ya. Oke, Pak Siwo, kalau begitu sebenarnya kunci ya brand-brand baru ini bisa membangun brand ya, terutama kalau misalkan ingin menjadi brand yang memberikan solusi, problem solver brand begitu. Kuncinya kalau menurut Bapak apa? Apakah soal kebermanfaatan, Ya, soal kemudahan ya, diaplikasikan atau bagaimana? ya. Jadi problem solver brand itu adalah authentic brand ya, secara by default ya. Authentic brand itu artinya brand yang betul-betul misinya kuat dan misi itu bisa terimplementasi atau tereksekusi melalui impact ya, impact atau manfaat kepada stakeholder-nya ya. Ketika itu tercapai, maka proses brand building-nya akan menjadi sangat gampang, Mbak Ula ya, karena dengan kekuatan word of mouth itu ya, saya mengatakan bahwa horizontal marketing atau word of mouth marketing itu adalah the most impactful marketing approach ya so far ya, apalagi dengan sosial media begitu gampang konsumen tuh ngomong mengenai bagusnya brand, tetapi juga begitu gampang ngomong jeleknya brand gitu. Ya, itu yang saya katakan transparan dan otentik ya. Otentik itu tidak pakai apa ya, make up gitu. Ya, nggak pakai make up, artinya Aruna itu akan dilihat oleh stakeholder-nya itu dari seberapa jauh dia kontribut kepada atau berimpak kepada stakeholder itu. Jadi nggak bisa ditutup-tutupin gitu. Itu beda dengan dulu di era horizontal, di era vertikal ya, dengan iklan dan seterusnya. Mungkin saya juga nggak lihat Aruna ada iklannya kan, jadi iklannya langsung yang ngomong adalah customer-nya. Nah, ini apa ya, kelemahan sekaligus advantage dari responsible brand ya. Kalau dia bisa create impact, maka dia akan building brand-nya akan mudah, tapi kalau hanya lip service, dia akan sulit bangun brand. Gitu, Mbak. Oke. Jadi pada akhirnya iklan itu sendiri adalah soal kebermanfaatan yang kemudian nanti akan diceritakan ya. Nah, Mbak Utari sendiri apa yang mau di-sharingkan kepada masyarakat di Indonesia, terutama mereka yang mungkin juga dekat sekali dengan laut dan membutuhkan informasi tentang Aruna. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ola. Jadi karena memang Aruna ini kita punya banyak sekali desa pesisir dan bahkan di pulau-pulau yang kecil itu juga ada banyak potensi lautnya. Jadi sehingga kalau misalnya ada pendengar hari ini yang berasal dari desa pesisir dan memiliki kelompok-kelompok nelayan yang kemudian interest untuk kita bersama-sama maju bareng, jangan segan-segan untuk bisa cek websitenya aruna.id, bisa cek juga di Instagramnya Aruna Indonesia, bisa kontak di situ, nanti tim kami yang akan approach untuk implementasi teknologinya, kita akan assessment dulu dan lain sebagainya sampai akhirnya nanti kita akan hubungkan kelompok-kelompok nelayan ini sesuai dengan permintaan customer gitu. Baik, oke, kita langsung putuskan ya pagi ini mendapatkan buku Pak Siwo ya, boleh kepada kita berikan kepada Mas Ilmi ya, mudah-mudahan nanti ini bisa membantu usaha tempenya, keripik tempenya ya. Baik, kami pamit ya, sehat-sehat untuk Anda semuanya, sehat-sehat juga untuk Pak Siwo di Surabaya ya. Kemudian Mbak Utari teman-teman juga. Yang ini Mbak Ola yang mau dapat bukunya, boleh di Bitly ya, Bitly tahu ya, Bitly/inventor strip cap itu CAB itu Cool and Agile Brand ya, CAB ya, Inventor Strip Cap atau CAB. Oke, nanti kalau ada yang bertanya juga ke Smart, kami informasikan ya informasi tadi dari Pak Siwo ya. Baik, kami pamit Smart Listener. Sehat-sehat kepada semuanya. Saya Ola Nurlija. Mbak Utari, makasih Mbak Ola. Pak Siwo dan juga Mbak Utari mohon pamit. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berkarya. Sampai jumpa. Terima kasih. Pak Siwo, terima kasih banyak. Sehat-sehat di Surabaya. Anda ikuti Smart Branding. Ya.